Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq. Di video kali ini saya akan membahas 4 struktur data dasar yang sangat penting, yaitu array, hashmap, stack, dan QW. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Misalnya semua angka atau semua string. Elemen-elemen ini disimpan secara berurutan di dalam memori dan masing-masing memiliki indeks atau posisi. Biasanya indeks dimulai dari 0. Jadi kita punya array berisi 5 angka, maka indeksnya adalah 0 sampai 4. Kita bisa mengakses elemen tertentu cukup dengan menyebutkan indeksnya. Misalnya array dalam kurung 2 berarti elemen ketiga. Lalu selanjutnya analogi sehari-hari. Coba bayangkan deretan laci sepatu yang masing-masing diberi nomor 0, 1, 2, dan seterusnya. Setiap laci hanya bisa menampung satu pasang sepatu. Nah, jika saya ingin mengambil sepatu yang ada di laci kedua, saya langsung buka laci bernomor 2. Mudah dan cepat. Begitu juga dengan array. Kita tinggal menyebutkan indeksnya untuk langsung mengakses elemen yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya operasi umum pada array. Beberapa operasi dasar yang sering dilakukan terhadap array antara lain mengakses elemen dengan menggunakan indeks, misalnya array dalam kurung 1, menambah elemen menggunakan fungsi seperti append, menghapus elemen dengan remove atau del. Lalu melakukan iterasi menggunakan loop seperti for atau while. Semua operasi ini sangat penting saat kita memanipulasi data dalam jumlah banyak. Lalu untuk selanjutnya ada contoh kode Python. Sekarang kita lihat contoh penggunaannya dalam Python. Saya akan run kode berikut secara langsung. Kita mulai dengan array berisi 3 nilai, yaitu 80, 90, dan 100. Lalu kita akses elemen dengan indeks 1, yaitu 90. Kemudian kita tambahkan angka 70 di akhir penggunaan append. Nah, terakhir kita hapus angka 90 dari array. Lalu selanjutnya yang pertama, untuk kelebihan array ada akses elemen sangat cepat karena indeks langsung menunjuk ke alamat memori. Yang kedua, struktur sederhana dan efisien. Untuk kekurangannya, ukuran array statis sulit diubah, terutama di bahasa seperti C. Menyisipkan atau menghapus elemen di tengah memerlukan pergeseran elemen lain. Array sangat cocok digunakan saat kita tahu jumlah data dan ingin mengakses cepat berdasarkan indeks. Untuk materi selanjutnya ada struktur data hashmap. Hashmap menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Key harus unik, sedangkan value bisa apa saja. Ketika kita ingin mencari value tertentu, kita cukup tahu key-nya dan program akan langsung menemukan tanpa harus mengecek satu persatu. Lalu selanjutnya untuk analogi sehari-hari. Untuk analogi sehari-hari, coba bayangkan sebuah kamus. Ketika kita ingin tahu arti dari kata apple, kita langsung cari huruf A dan menuju kata itu. Tidak perlu membaca semua halaman. Atau seperti kontak telepon, cukup ketik nama teman kita, misalnya Abin, maka nomor
langsung muncul. Inilah efisiensi hashmap. Sekarang kita lihat bagaimana membuat dan menggunakan hashmap di dalam Python. Pertama-tama kita buat dictionary dengan dua pasangan key value, yaitu nama dan umur. Di sini saya memasukkan nama Andi dan umur 20. Kita akses nilainya dengan menyebutkan key, lalu kita tambahkan data jurusan ke dictionary. Dict ini bisa terus berkembang dan fleksibel. Untuk keunggulan hashmap adalah sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk membuat struktur lookup atau database kecil. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data berpasangan seperti ID dan nilai. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, tidak menjaga urutan data di versi Python lama sebelum 3.7. Lalu kemungkinan terjadi benturan collision saat dua key menghasilkan hash yang sama. Untuk yang terakhir, struktur internalnya lebih kompleks daripada array. Namun demikian, hashmap tetap sangat berguna dalam banyak kasus pemrograman. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu stack. Untuk yang pertama, konsep stack. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in dan first out. Artinya, data yang terakhir kita tambahkan ke stack akan menjadi yang pertama diambil. Sering digunakan dalam fitur undo back button di browser dan pengelolaan memori program. Untuk analogi sehari-harinya, bayangkan tumpukan piring di kantin. Saat kita meletakkan piring, kita menumpuknya dari atas. Ketika mengambil, kita juga mengambil dari atas. Itulah prinsip stack. Operasi dasar stack adalah sebagai berikut. Yang pertama, push, menambah elemen ke atas. Pop, menghapus elemen teratas. Dan yang terakhir, pick, melihat elemen teratas tanpa menghapus. Oke, sekarang mari kita coba stack dengan list di Python. Untuk pertama-tama kita buat stack kosong lalu tambahkan dua elemen, yaitu saya menggunakan langkah 1 dan langkah 2 di sini. Lalu selanjutnya dengan pop elemen terakhir keluar. Kita cetak isi stack sebelum dan sesudah. Lalu selanjutnya untuk kelebihannya, yang pertama struktur sangat sederhana, yang kedua efisien untuk proses mundur seperti undo. Lalu untuk kekurangannya, hanya bisa akses elemen teratas dan tidak cocok untuk akses acak ke elemen tengah. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu WW. Yang pertama, konsep WW. WW menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Lalu untuk contoh sehari-harinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, antrian kasir. Siapa yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Lalu yang kedua, printer QW. Dokumen pertama dikirim, yang pertama dicetak. Lalu yang terakhir, antrian pasien.
Lalu selanjutnya operasi pada QW. Operasi dasar NQW menambahkan elemen di belakang, sedangkan DQW menghapus elemen dari depan. Oke, lalu selanjutnya kita akan pakai DQW dari modul collection karena list biasa tidak efisien untuk QW. Untuk implementasi pada Python ini sebagai berikut. Yang pertama kita tambahkan 2 job. Kemudian kita ambil job pertama, pop left, dan selanjutnya QW otomatis bergeser ke elemen berikutnya. Oke. Untuk yang terakhir ada variasi QW. Ada beberapa variasi QW yang digunakan tergantung kebutuhan. Yang pertama ada circular QW. QW melingkar efisien dalam penggunaan memori tetap. Lalu yang kedua priority QW. Elemen dengan prioritas tinggi diproses lebih dulu. Lalu yang terakhir DQW. Double ended QW yang bisa NQW dan DQW dari dua sisi. QW sering dipakai dalam simulasi jaringan komputer dan sistem antrian lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.